Terry. You make nigga bark. Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru yang berjudul Morbius. Film ini menceritakan tentang seorang lelaki yang berubah menjadi vampir setelah ia menyuntikkan sebuah serum buatannya sendiri dengan harapan ia sembuh dari penyakit yang sudah ia derita sejak kecil. Namun sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jika kalian tidak keberatan, silakan like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang lelaki bernama Michael Morbius yang baru saja mendarat dengan helikopter. Kemudian, ia berjalan tertati-tati menuju ke arah sebuah gua. Dapat dilihat kalau di pintu gua itu sudah terdapat sebuah alat perangkap kelelawar. Begitu sampai di depan pintu gua, Morbius berdiri dan menyayat tangannya sendiri. Darah yang menetes dari tangannya membuat ribuan kelelawar berhamburan keluar menyerbu apapun yang ada di luar gua. Lalu kita diperlihatkan masa kecil seorang Morbius. Sejak kecil, Morbius tinggal di rumah sakit karena menderita penyakit kelainan darah langka. Karena penyakitnya, Morbius harus melakukan cuci darah 3 kali sehari untuk tetap bertahan hidup. Penyakitnya itu perlahan-lahan menggerogoti tubuhnya dan membuat Morbius tak bisa berjalan dengan normal. Pada suatu hari, sang direktur rumah sakit sekaligus ayah angkat Morbius bernama Dr. Nicholas membawa seorang anak lainnya yang memiliki penyakit yang sama seperti Morbius. Anak itu bernama Lucian, namun Morbius lebih suka memanggilnya dengan nama Milo. Keesokan harinya, saat Milo dan Morbius sedang melakukan cuci darah, alat pemompa darah milik Milo tiba-tiba tidak berfungsi, yang membuat Milo tiba-tiba pingsan. Morbius yang ada di sebelahnya mencoba menyadarkan Milo dan memanggil para perawat, namun bantuan tak kunjung datang. Morbius yang tak punya pilihan lain, ia pun nekat memperbaiki alat pencuci darah itu hanya dengan sebuah pulpen. Tak disangka aksinya itu berhasil menyelamatkan nyawa Milo dan alat pemompa darahnya mulai bekerja dengan normal. Apa yang Morbius lakukan membuat Dr. Nicholas takjub dan seakan tak percaya dengan kecerdasan Morbius. Akhirnya Dr. Nicholas pun membantu Morbius untuk mendapatkan beasiswa sekolah kedokteran yang ada di New York. Sebelum berpisah dengan Milo, Morbius meninggalkan sepucuk surat untuk Milo yang berisi kalau ia akan menciptakan obat yang bisa menyembuhkan orang-orang seperti mereka. Surat itu tiba-tiba terbang keluar jendela. Milo yang keluar untuk mengambil surat itu, ternyata suratnya sudah ada di tangan anak-anak nakal. Anak-anak itu pun langsung membuli Milo karena keadaannya yang tidak normal. Untungnya Dr. Nicholas menemukan Milo dan langsung membantunya. 25 tahun kemudian, Morbius tumbuh menjadi seorang dokter dan ilmuwan sukses menciptakan sebuah temuan berupa darah sintetis yang sudah menyelamatkan begitu banyak nyawa. Berkat penemuannya itu, Dr. Morbius mendapatkan hadiah Nobel dari Raja dan Ratu Swedia, namun ia malah menolaknya. Saat ini Morbius bekerja di laboratorium Horizon bersama dengan rekannya yang bernama Dr. Martin. Di sana Morbius dan Martin merawat anak-anak dengan kelainan darah. Selain itu, selama bertahun-tahun Morbius juga melakukan penelitian untuk menemukan formulasi penyembuhan dari penyakitnya. Dr. Martin kemudian menemukan bahwa Morbius diam-diam menangkap ratusan kelelawar penghisap darah dari sebuah gua dengan harapan menyatukan gen mereka dengan miliknya sendiri untuk menyembuhkan kondisinya. Beberapa kelelawar telah dijadikan objek penelitian untuk menemukan serum yang cocok agar nantinya bisa disuntikan pada manusia. Namun dalam beberapa kali percobaan, Morbius selalu gagal. Dalam sebuah percobaan, Morbius mengeluarkan jaringan kelelawar dan dicampur dengan senyawa kimia tertentu, lalu disuntikan pada tubuh seekor tikus. Apabila tikus itu mampu beradaptasi dengan gen kelelawar, maka bisa dipastikan formula itu berhasil, sehingga serumnya bisa disuntikan pada orang-orang yang menderita kelainan darah termasuk dirinya.
Setelah serum itu disuntikan ke tikus percobaan, tikus itu pun tiba-tiba pingsan, membuat Morbius dan Martin putus harapan. Namun setelah ditinggal beberapa saat, tikus itu pun tiba-tiba bergerak dan hidup kembali. Setelah semua penelitian panjangnya, akhirnya Morbius berhasil menemukan titik terang. Setelah mendapatkan formulanya, Morbius langsung menemui sahabatnya, yaitu Milo, untuk membagikan kabar bahagia ini. Pada percobaan selanjutnya, serum formula gen kelelawar ini akan disuntikan langsung pada tubuh Morbius. Karena penelitian ini ilegal, jadi Morbius meminta bantuan Milo untuk menyiapkan kapal beserta kru kapal di perairan internasional yang akan dijadikan sebagai tempat untuk bereksperimen. Setelah persiapan selesai, Morbius kemudian meminta Dr. Martin untuk menyuntikkan serum buatannya yang berisi DNA kelelawar tersebut. Setelah serumnya disuntikan ke dalam tubuh Morbius, tubuhnya pun mulai menunjukkan reaksi. Dr. Martin kemudian mengikat kaki dan tangan Morbius karena tubuhnya terus berguncang. Morbius kemudian ditinggalkan di dalam ruangan itu sendirian, sementara Dr. Martin memantaunya dari luar. Karena ini merupakan penyatuan gen pertama dengan manusia, Dr. Martin khawatir kalau eksperimen ini kemungkinan besar akan gagal. Namun Dr. Martin mencoba terus meyakinkan diri, berharap semuanya baik-baik saja. Di tengah eksperimen itu, salah satu kru kapal tiba-tiba masuk ke ruangan laboratorium. Dr. Martin kemudian memintanya untuk keluar karena ruangan itu hanya dikhususkan untuk dirinya dan Dr. Morbius. Di tengah pembicaraan itu, mereka dikejutkan melihat ruangan tempat Morbius kini tiba-tiba kosong. Mereka pun memeriksa ke dalam dan menemukan Morbius sudah bergelantungan di atas layaknya seekor kelelawar. Wajah Morbius berubah menjadi sangat mengerikan, lengkap dengan gigi dan kuku yang sangat tajam. Dr. Martin yang ketakutan tak bisa berbuat apapun, namun kru kapal yang ada di sana tetap mencoba menembak Morbius. Morbius yang marah lantas langsung menyerang kru kapal tersebut dan menghisap darahnya sampai habis. Dr. Martin yang ketakutan lalu berlari keluar dan menutup ruang isolasi tersebut. Namun keributan yang terjadi membuat para kru kapal yang lain mulai berdatangan. Dr. Martin mencoba memperingati mereka untuk tidak menembak Morbius, namun para kru kapal tidak mendengarkannya. Melihat Dr. Martin yang pingsan membuat Morbius semakin ganas. Ia pun menyerang seluruh kru kapal dan menghisap darah mereka hingga habis. Ia membunuh mereka seperti seekor kelelawar yang haus akan darah. Setelah semua kru kapal mati, Morbius akhirnya sadar dan kembali menjadi manusia. Namun kondisinya kini sangat berbeda dari sebelumnya. Tubuhnya kini terlihat sangatlah kekar, sehat, dan ia bisa berjalan seperti orang normal. Ketika ia sadar, ia merasa bingung melihat mayat orang-orang yang ada di sekitarnya, dan begitu ia mengecek CCTV, ia pun sangat terkejut melihat apa yang sudah ia lakukan. Setelah itu, Morbius pun langsung mengecek kondisi Dr. Martin. Setelah memastikan Dr. Martin baik-baik saja, Morbius pun langsung menghubungi radio darurat dan kabur dari TKP. Tak lama kemudian, para agen FBI akhirnya datang untuk memeriksa keadaan di kapal tersebut. Para agen merasa kebingungan melihat kondisi para mayat yang sepertinya dibunuh oleh vampir. Lalu para agen pun mengevakuasi mereka semua, termasuk juga Dr. Martin. Di sisi lain, Morbius sampai di laboratorium Horizon untuk mengecek kembali hasil penelitiannya. Di sana, ia pun mencoba beradaptasi dengan kondisi tubuhnya yang baru. Kini ia seperti seorang yang sudah memiliki kekuatan super. Sama seperti kelelawar, ia menjadi lebih ganas di malam hari, lengkap dengan radar penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam. Uniknya, begitu ia masuk ke dalam tabung kelelawar penghisap darah, Morbius tidak diserang sama sekali. Tetapi ia malah diperlakukan layaknya seorang saudara. Demi bisa bertahan hidup, mau tidak mau Morbius kini harus mengkonsumsi darah. Ia yang tak ingin membunuh siapapun, jadi ia pun memutuskan akan mengkonsumsi darah sintetis buatannya. Meskipun begitu, efek darah sintetis ternyata hanya berefek 6 jam, bahkan hari demi hari efeknya semakin menurun.
Morbius khawatir jika nanti darah sintetis tidak berefek lagi. Ia takut akan membutuhkan darah manusia untuk bertahan hidup. Milo yang mengetahui apa yang terjadi dari berita langsung menemui Morbius di laboratorium. Di sana ia melihat Morbius mengurung dirinya di ruangan isolasi, terlihat sekarat karena membutuhkan pasokan darah. Milo yang melihat hal itu dengan cepat mengambilkan darah sintetis dan menyerahkan pada Morbius. Setelah Morbius kembali sadar, Milo terkejut melihat perubahan di tubuh Morbius. Ia pun meminta Morbius untuk memberikan serum itu kepada dirinya. Morbius yang mengetahui efek serum itu menolak memberikannya pada Milo. Ia tak ingin Milo berubah menjadi monster sama seperti dirinya. Namun karena Milo tetap bersikeras, Morbius pun akhirnya marah dan mengusir Milo dari sana. Pada malam harinya, seorang perawat di laboratorium Horizon terlihat dikejar oleh sesuatu. Dalam ketakutannya, perawat itu pun ditangkap dan darahnya dihisap hingga tewas. Keesokan harinya, semua orang terkejut melihat mayat perawat tersebut. Morbius pun merasa bersalah karena berpikir kalau dirinya lah yang telah membunuh perawat tersebut. Tak ingin kejadian itu berulang kembali, Morbius pun bergegas menyiapkan keperluannya dan berniat pergi dari laboratorium. Namun kedua agen FBI menemukan Morbius di lobi laboratorium dan mulai mencurigainya. Morbius yang terdesak terpaksa kabur dari kedua agen menuju ke arah rooftop. Sampai di rooftop, seorang polisi sudah bersiap untuk menembaknya. Karena Morbius tak ingin ada korban lagi, jadi ia pun langsung menyerahkan diri kepada polisi. Di penjara, Morbius kembali diinterogasi oleh kedua agen FBI. Namun karena ia tak mungkin memberitahukan semuanya, jadi Morbius pun menolak menjawab semua pertanyaan kedua agen. Tak lama kemudian, Milo pun datang berpura-pura sebagai pengacara Morbius. Di sana ia memberikan satu kantong darah untuk Morbius agar Morbius bisa bertahan hidup. Setelah Milo pergi, Morbius melihat tongkat Milo tertinggal di sana, menandakan kalau Milo baru saja keluar tanpa bantuan tongkatnya. Hal itu pun membuat Morbius sadar kalau Milo ternyata telah mengambil serumnya diam-diam dan menyuntikkannya ke dalam tubuhnya sendiri. Hal itu pun membuat Morbius marah kepada Milo. Ia pun langsung meminum sekantong darah yang diberikan oleh Milo dan segera kabur dari penjara. Tak lama kemudian, Morbius akhirnya bertemu dengan Milo. Di sana, Milo mengakui kalau dirinya lah yang telah membunuh perawat laboratorium. Milo merasa kini saatnya orang-orang seperti mereka mendapatkan kehidupan seperti manusia normal. Milo juga mengatakan jika Morbius tidak seharusnya marah karena ini adalah anugerah dari Tuhan untuk mereka. Morbius yang mendengar hal itu semakin marah pada Milo hingga terjadilah pertarungan sengit antara mereka berdua. Kedua vampir itu pun saling bertarung tanpa mempedulikan orang-orang di sekitar mereka. Beberapa polisi yang datang mencoba menghentikan mereka, namun Milo malah membunuh semua polisi tersebut. Morbius pun mulai menyadari salah satu kekuatan yang ia miliki ialah kekuatan terbang. Ia pun mulai merasakan angin menyentuh tubuhnya dan berhasil terbang seperti kelelawar. Di TKP pembunuhan, para agen yang melihat mayat para polisi langsung menduga kalau Morbius adalah pelakunya. Keesokan harinya, Morbius menemui Dr. Martin. Di sana, Morbius meminta bantuan Dr. Martin untuk mengambilkan semua barang-barangnya yang ada di laboratorium. Sebagai seorang ilmuwan yang sudah menciptakan semua kekacauan ini, Morbius merasa bertanggung jawab untuk menciptakan serum yang bisa mengembalikan dirinya dan Milo menjadi manusia biasa. Sementara itu, Milo kini sedang menikmati perubahan dan kekuatan yang ada di dalam tubuhnya. Ia kini bukanlah Milo yang lemah seperti dulu, jadi ia bisa dengan mudah membunuh siapapun yang membuatnya marah. Namun akibat kebrutalannya, Milo tidak sadar kalau ia telah terekam CCTV ketika ia sedang menjalankan aksinya. Jadi pada akhirnya para polisi dan agen FBI pun akhirnya tahu kalau ada vampir lain selain Morbius. Wajah Morbius dan Milo pun akhirnya disiarkan sebagai buronan di seluruh berita. Dr. Nicholas yang melihat hal itu sangat terkejut dan menanyakan kebenarannya kepada Milo. Milo yang saat itu dalam keadaan marah akhirnya membunuh Dr. Nicholas dengan tangannya sendiri. Di waktu yang sama, Morbius dan Martin akhirnya berhasil menciptakan serum penawar
untuk mengembalikan keadaannya seperti semula. Setelah itu, Morbius pun membawa serum itu dan mencari Milo. Di tengah pencariannya, Morbius mendapatkan telepon dari Dr. Nicholas yang saat itu sedang sekarat. Morbius pun langsung pergi menemui Dr. Nicholas dan berniat untuk menyelamatkannya. Namun sayangnya Morbius terlambat. Dr. Nicholas meninggal dunia setelah meminta Morbius menyelamatkan Milo dan menghentikan semua ini. Setelah mendengar wasiat ayah angkatnya, Morbius pun mulai mencari keberadaan Milo. Dengan radar kelelawarnya dan radar pendengarannya, Morbius mendengar suara Dr. Martin yang meminta tolong kepadanya. Ternyata di sana sudah ada Milo yang mengancam akan membunuhnya. Dengan radarnya itu, Morbius pun berhasil menemukan keberadaan mereka dan langsung terbang untuk menyelamatkan Dr. Martin. Naasnya, sesampainya di lokasi, Morbius lagi-lagi terlambat karena Dr. Martin sudah tergeletak mulai kehabisan darah. Di akhir hidupnya, Dr. Martin menggigit bibir Morbius sehingga setetes darahnya masuk ke dalam tubuh Dr. Martin. Setelah itu, Morbius pun menghampiri Milo dan bersiap untuk melakukan pertarungan yang sesungguhnya. Di awal pertarungan, Morbius sempat kalah karena ia tak mampu mengimbangi kekuatan Milo. Namun ia kemudian mengendalikan ribuan kelelawar untuk datang dan menyerang Milo. Setelah itu, Morbius pun menyuntikkan serum penawar berupa racun ke dalam tubuh Milo hingga Milo pun akhirnya tewas. Ketika para polisi dan agen FBI tiba di lokasi, Morbius bersama ribuan kelelawar terbang dan kabur dari lokasi tersebut. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan Dr. Martin yang tiba-tiba hidup kembali dengan bola matanya yang berubah menjadi merah. Lalu kita diperlihatkan retakan multiverse di film Spider-Man. Pada malam harinya, Vulture menemui Morbius di tengah gurun pasir. Ia pun mengajak Morbius untuk bekerja sama membalas perbuatan Spider-Man, dan Morbius pun akhirnya tertarik dengan kerjasama tersebut dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Tonton juga video berikutnya ya. Bye bye. Thanks for meeting me, Doc.